Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini akan membahas kajian kitab tafsir klasik, yaitu Kitab Al-Muharrar Al-Wajiz fi Tafsir Al-Kitab Al-Aziz, karya Ibnu Atiyah. Selamat menonton teman-teman. Ide dan editor naskah yaitu Dr. H. Muhammad Abdul Khaliq Hasan, MA, MED. Kelompok kami terdiri dari Adif Khairunisa dan Devianisa. Kami dari semester 4 Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Biografi Ibnu Atiyah. Nama lengkap beliau adalah Abu Muhammad Abid Al-Haq bin Al-Hafiz Abu Bakar Ghalib bin Atiyah Al-Andalusi Al-Garnati. Lahir tahun 481 Hijriah di Granada, Spanyol, dan wafat tahun 541 Hijriah di Lorsia, Murcia. Beliau merupakan ahlu sunnah wal jamaah dan bermadzhab Maliki. Beliau juga seorang yang cerdas dan ahli di berbagai bidang, antara lain tafsir, hadis, fikih, bahasa, dan sastra. Pendapat ulama. Imam As-Suyuti dalam kitab Ruqyah Al-Wu'ud berkata, ia orang yang mulia, terlahir dari keluarga yang berilmu, otaknya sangat cerdas, bagus pemahamannya, dan terpuji budi pemertinya. Pendidikan. Pendidikan dasar agama Islam beliau dapat dari ayahnya, yaitu Abu Bakar Ghalib, yang merupakan penghafal beribu hadis. Setelah itu, beliau memutuskan untuk mencari ilmu di berbagai wilayah, contohnya kota Kurtubah, Isibiliyah, dan lain sebagainya. Beliau pun bertemu dengan banyak guru, antara lain Abu Ali Al-Bostani, Muhammad bin Farad, dan lainnya. Sejarah penulisan kitab Al-Wajiz. Nama lengkap kitab tafsir tersebut yaitu Al-Muharrar Al-Wajiz fi Tafsir Al-Kitab Al-Aziz. Beliau mulai menulis kitab Al-Wajiz saat usia 30 tahunan. Saat proses menulis kitab Al-Wajiz, Ibnu Atiyah dibimbing langsung oleh ayahnya. Dan beliau sudah mempunyai banyak bekal ilmu untuk menafsirkan ayat suci Al-Quran. Dalam penulisan kitab Al-Wajiz merujuk pada berbagai kitab antara lain sebagai berikut. Setelah karyanya selesai, banyak yang meneliti kitab Al-Wajiz dan telah banyak pula yang merujuknya. Karya-karya Ibnu Atiyah. Yang pertama adalah kitab tafsir Al-Muharrar Al-Wajiz fi Tafsir Al-Kitab Al-Aziz. Yang kedua adalah Al-Ansab. Dan yang ketiga adalah Barnamij. Pendapat beberapa tokoh tentang kitab Al-Wajiz. Yang pertama adalah Ibnu Sa'id, berpendapat bahwa
kitab Al-Waziz memiliki banyak informasi yang lebih khusus daripada kitab tafsir lainnya. Yang kedua adalah Ibnu Umairah Dahabi, berpendapat bahwa kitab Al-Waziz pada waktu itu merupakan kitab yang fenomenal. Yang ketiga adalah Ibnu Al-Abar, berpendapat bahwa banyak orang yang telah mempelajari kitab tersebut karena banyak terdapat sumber-sumber data yang lengkap dan terpercaya. Yang keempat adalah Ibnu Taimiyah. Yang kelima adalah Abu Hayyan dalam pendahuluan kitab Al-Bahr Al-Muhit berpendapat bahwa Ibnu Atiyah merupakan pengarang paling terhormat dalam disiplin ilmu tafsir. Karakteristik kitab Al-Waziz. Di sini ada 3 poin utama. Yang pertama, kitab ini adalah karya Ibnu Atiyah. Yang kedua, nama kitab ini diberi langsung oleh Mula Khatib Jalabi. Yang ketiga adalah panjang kali lebar kitab ini 28 cm x 20 cm. Telah diterbitkan 3 kali, antara lain yang pertama di Darul Kutub Al-Ilmiyah Beirut yang terdiri dari 6 jilid dengan skapur sirih Abdus Salam Abdus Syafi'i Muhammad. Yang kedua adalah Kementerian Wakaf Maroko yang terdiri dari 16 jilid dengan skapur sirih tim Tahqiq. Dan yang terakhir, Kementerian Wakaf Qatar yang dicetak 2 kali, yang pertama 15 jilid dan yang kedua adalah 8 jilid dengan skapur sirih tim Tahqiq. Warna hardcover. Yang pertama warna hitam hijau corak emas, yang kedua warna merah corak emas, dan yang ketiga warna hitam corak emas. Tujuan penulisan kitab. Yaitu untuk memberi tafsiran Al-Quran secara lengkap, ringkas, dan tidak berbelit-belit. Seperti Ibnu Al-Abar berpendapat bahwa orang yang mempelajari kitab tersebut karena terdapat banyak sumber data yang lengkap dan terpercaya. Yang selanjutnya adalah teknik penafsiran. Yang pertama yaitu penafsiran beliau banyak yang selaras dengan Al-Zamakhsyari. Yang kedua, memberikan banyak argumentasi dalam bentuk silogisme. Yang ketiga, beberapa pendapat yang beliau kutip sering memberikan komentar dan penilaiannya. Yang keempat, menggunakan penafsiran Al-Quran dengan Al-Quran. Untuk selanjutnya, bentuk penafsiran. Pemakaian istilah bentuk penafsiran muncul di periode pasca modern. Hal tersebut terjadi karena adanya kebutuhan manusia terhadap kajian ilmu tafsir. Para ulama terdahulu memasukkan dalam 3 kategori pembagian tafsir, yaitu bima'thur, biroi, dan isyari. Pada abad ke-6 Hijriah, ada 2 mufassir yang terkenal. Pertama, Jarullah Al-Zamakhsyari, yaitu seorang ahli bahasa Arab dan ahli balaghah yang menafsirkan Al-Quran dengan aspek balaghah sebagai aspek ijaz dan bentuk tafsirnya biroi. Yang kedua, Ibnu Atiyah. Bentuk yang disajikan dalam kitab Al-Waziz yaitu bima'thur. Bima'thur adalah kitab tafsir yang menggunakan berbagai periwayat dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran. Menurut Al-Zahabi yang menukil tulisan Ibnu Atiyah dan telah menelaah 4 juz kitab tersebut, berpendapat bahwa beliau menemukan tulisan tafsir Ibnu Atiyah dalam menafsirkan sebuah ayat dengan cara bima'thur. Yang menarik perhatian para ulama yaitu Ibnu Atiyah adalah seorang Mu'tazili. Kemudian untuk membuktikannya, terdapat contoh bentuk penafsiran bima'thur dalam kitab Al-Waziz, yaitu Quran Surat Yunus ayat 26.
للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. Artinya, bagi orang-orang berbuat baik, ada pahala yang terbaik yaitu surga dan tambahannya. Dan muka mereka tidak ditutupi debu hitam dan tidak pula kehinaan. Mereka itulah penghuni surga, mereka kekal di dalamnya. Selanjutnya penafsiran ayat. Pendapat pertama dari jumhur ulama mengatakan bahwa kata al-husna artinya surga dan ziyadah artinya memandang kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Athiyah mencantumkan hadis yang diriwayatkan salah satunya oleh Suhaib. Selanjutnya, pendapat kedua mengenai penafsiran Quran surat Yunus. Ibnu Athiyah mencantumkan hadis yang diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib. Rasulullah bersabda, al-husna artinya amal kebaikan dan ziyadah artinya kelipatan kebaikan sampai 700 kali. Kemudian beliau menguatkan tafsirannya dengan hadis dan Quran surat Al-Baqarah ayat 261. Ibnu Athiyah lebih mentarjih kepada pendapat yang kedua karena ketegasan beliau dalam penyampaiannya. Sehingga para ulama Sunni banyak memuji beliau dan banyak yang tidak menyadari bahwa beliau adalah seorang Mu'tazili. Setiap penafsiran tidak akan jauh dengan subjektivitas seorang mufasir. Dan dalam kitab tafsir Al-Wajiz juga terdapat penafsiran rasional atau biroi. Namun, kombinasi dua bentuk tersebut tidak ada, karena pada dasarnya penafsiran secara rasional juga didasari oleh riwayat. Terlihat bahwa kitab Al-Wajiz mengutamakan penafsiran Al-Quran di Al-Quran dan mencantumkan pendapat sahabat dan tabi'in, sehingga bentuk penafsiran yang mendominasi adalah bima'thur. Untuk metode penafsiran ada 5 macam, yaitu metode tahlili, ijmali, muqarin, maudhu'i, dan syumuli. Dalam kitab Al-Wajiz menggunakan metode tahlili. Metode tahlili yaitu menafsirkan ayat-ayat Al-Quran dengan memaparkan aspek yang terkandung di dalam ayat-ayat yang ditafsirkan untuk menguraikan makna yang terkandung secara menyeluruh. Berikut merupakan ciri-ciri metode tahlili. Beberapa ciri-ciri tersebut terdapat di dalam kitab Al-Wajiz, maka kitab Al-Wajiz bisa dikatakan sebagai metode tahlili. Salah satu contoh dari kitab Al-Wajiz yang membuktikan bahwa beliau menggunakan metode tahlili yaitu dalam Quran surat Al-Fatihah. Sebelum menafsirkan, beliau menyebutkan judul dengan tafsir pembukaan kitab. Kemudian terdapat riwayat dari Ibnu Abbas dan tabi'in yang menyebutkan surat Al-Fatihah itu Makkiyah. Selanjutnya beliau memunasabahkan dengan Quran surat Al-Hijr ayat 87 yang membahas tentang 7 ayat yang dibahas berulang-ulang. Beliau menafsirkan surah Al-Fatihah dimulai ayat Alhamdu karena dalam pembahasan tentang Bismillah telah dibahas sebelumnya. Kemudian beliau menyebutkan keterangan surah seperti nama lain surat Al-Fatihah yang diriwayatkan tabi'in. Menafsirkan juga sesuai konotasi kalimat dan ada pula menyebutkan kosakata yang terdapat dalam ayat. Kemudian tentang corak penafsiran. Ibnu Athiyah dalam kitabnya tidak lepas dari pengaruh mazhab Maliki, sehingga coraknya yaitu corak fikih. Contohnya dalam surat Al-Baqarah ayat 199 yang artinya,
dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah. Penafsirannya diawali dengan membahas kata atimmu dengan merujuk pendapat Imran bin Hasin bin Abid al-Khazai. Selanjutnya mengenai kewajiban haji menurut mazhab Maliki, serta membahas pendapat Maliki yang berbeda dengan Abu Hanifah. Kelebihan kitab Al-Waziz. Banyak kelebihan dalam kitab ini, namun kami hanya menyebutkan beberapa saja. Yang pertama, menafsirkan Al-Quran secara komparatif, lengkap, dan ringkas. Yang kedua, bahasanya mudah dipahami. Yang ketiga, sumber datanya sangat lengkap dan terpercaya. Yang keempat, banyak informasi yang lebih khusus pembahasannya. Kekurangan kitab Al-Waziz. Ibnu Athiyah pada beberapa kasus bertentangan dengan ajaran Ahlus Sunnah, terutama ayat yang berhubungan dengan ayat-ayat sifat. Pada dasarnya, setiap karya mempunyai keistimewaan tersendiri, menyajikan perbaikan dari karya sebelumnya, dan memberi data yang lebih lengkap dan terpercaya. Namun, masih saja banyak kritikan. Ya, karena di dunia ini tidak ada yang sempurna, kan? Seperti kita ketahui bahwa pendapat setiap orang itu berbeda-beda, apalagi tentang tafsiran ayat Al-Quran. Sekian video tentang kitab tafsir Al-Waziz karya Ibnu Athiyah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukron teman-teman yang sudah menonton.